Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini kita akan melanjutkan mempelajari tentang Eastern Lightning atau Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Dan minggu lalu kita sudah mendengarkan apa itu Gereja Tuhan yang Maha Kuasa, pendirinya, dan bagaimana perkembangannya. Dan sore hari ini kita akan melihat secara khusus mengenai pandangan mereka tentang akhir zaman. Apa yang menjadi kesalahan mereka mengenai akhir zaman, dan kita akan melihat apa ajaran kebenaran firman Tuhan. Dari pandangan mereka itu kita bisa nantinya belajar apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Ketika kita melihat apa pandangan dari gereja Tuhan yang Maha Kuasa mengenai akhir zaman, mereka berbicara tentang yang namanya penghakiman Tuhan. Nah, kalau kita melihat, mereka percaya bahwa di akhir zaman Tuhan akan mencurahkan atau akan memberikan penghukuman bagi dunia ini. Dan mereka mengutip ayat firman Tuhan di kitab Wahyu pasal 5 sampai pasal 8 sebagai dasar mereka untuk mengatakan bahwa Tuhan pada akhir zaman Dia akan menghukum dunia ini. Dan kalau kita melihat kitab Wahyu pasal 5 sampai pasal 8 itu berbicara tentang 7 meterai yang ditumpahkan oleh Tuhan penghukumannya kepada dunia ini. Dan mereka percaya bahwa itu akan terlaksana pada akhir zaman. Nah, tetapi yang menjadi permasalahannya adalah pandangan mereka. Mereka mengatakan bahwa itu bukan akan terjadi di masa yang akan datang. Tetapi mereka percaya bahwa penghukuman ini khususnya mengenai Wahyu pasal 5 sampai pasal 8 itu sudah terjadi sekarang ini. Mereka percaya bahwa semuanya ini sedang terjadi, sedang terlaksana. Mereka uraikan bahwa kita melihat seperti penyakit corona kemarin, berbagai jenis penyakit, peperangan di mana-mana, dan juga moral yang semakin buruk ataupun rusak. Mereka percaya itulah yang dimaksud daripada penghukuman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 5 sampai pasal 8 ini. Jadi poin mereka adalah penghukuman itu bukan terjadi di masa akan datang, tetapi sekarang ini kita sedang menjalaninya. Ini yang menjadi permasalahan mereka ketika mereka berbicara tentang akhir zaman. Mereka percaya bahwa penghakiman Tuhan, penghukuman Tuhan atas dunia ini saat ini kita sudah menjalaninya. Nah, apakah pandangan ini sesuai dengan ajaran kebenaran firman Tuhan? Nah, jawabannya tentunya tidak sesuai dengan apa yang mereka percayai, bahwa penghukuman Tuhan di akhir zaman khususnya mengenai kitab Wahyu pasal 5 sampai pasal 8 itu belum terjadi sekarang ini. Kita mengetahui bahwa itu terjadi pada masa 7 tahun kesusahan. Dan kalau kita melihat hal-hal yang terjadi di kitab Wahyu pasal 5 sampai pasal 8 itu belum benar-benar terjadi sekarang ini. Dari mana kita tahu? Misalnya kalau kita melihat kitab Wahyu pasal 6 ayat 12 sampai 13, di situ dikatakan meterai pertama dibuka dan itu dicurahkan ke atas dunia ini penghukuman Tuhan, dan salah satunya di sini dikatakan bahwa ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat
dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Dan dikatakan di sini, dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Di sini dikatakan bahwa matahari benar-benar menjadi hitam, dan dikatakan bulan menjadi merah, ya, seluruhnya bagaikan darah. Nah, kalau pandangan gereja Tuhan yang Maha Kuasa bahwa hal ini sudah terjadi, maka itu tidak sesuai dengan ajaran kitab Wahyu pasal 5 sampai pasal 8 bahwa hal ini belum terjadi. Kita bisa melihat matahari sekarang belum seperti yang dikatakan kitab Wahyu ini menjadi hitam seluruhnya. Bahkan bulan juga kita masih bisa menyaksikannya pada malam hari. Dia belum berwarna merah sepenuhnya seperti darah. Nah, ini menunjukkan bahwa pandangan mereka tentang akhir zaman, khususnya tentang penghukuman Tuhan yang 7 tahun masa kesusahan itu, yang mereka katakan sudah terjadi sekarang, itu tidak benar sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Kita juga melihat bagaimana dikatakan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi. Nah, kita melihat sekarang bumi masih aman. Kita masih bisa hidup dengan baik. Bintang-bintang di luar angkasa di sana belum berjatuhan bertabrakan dengan bumi. Karena ketika hal itu terjadi, maka itu berarti bumi ini benar-benar akan musnah. Benar-benar akan hancur. Benar-benar akan rusak. Nah, tetapi kita melihat hal ini belum terjadi. Jadi mereka percaya akhir zaman akan tiba penghukuman, akan ada penghukuman Tuhan. Tetapi pandangan mereka yang mengatakan saat ini sedang terjadi, itu tidak berdasarkan ajaran kebenaran firman Tuhan. Nah, itu yang pertama yang menjadi masalah ataupun kesalahan mereka dalam memandang tentang akhir zaman. Lalu yang kedua, yang menjadi kesalahan mereka tentang akhir zaman adalah ketika mereka berbicara tentang kerajaan 1000 tahun. Nah, kerajaan 1000 tahun adalah salah satu doktrin akhir zaman. Lalu apa pandangan mereka tentang kerajaan 1000 tahun? Yang dimana dituliskan di kitab Wahyu pasal 20. Mereka mengatakan bahwa kerajaan 1000 tahun itu memang ada, benar-benar terjadi. Tetapi yang menjadi permasalahan mereka adalah mereka katakan bahwa kerajaan 1000 tahun itu sekarang ini sudah terjadi. Ataupun kita sekarang sudah berada di era kerajaan 1000 tahun. Apa dasar mereka? Mereka mengatakan bahwa kerajaan 1000 tahun itu sedang terjadi. Mereka melandasinya atas dasar 2 firman Tuhan yang mereka tafsirkan sendiri. Pertama, mereka berdasarkan tentang penciptaan. Mereka mengatakan, kita melihat Tuhan itu menciptakan 6 hari lamanya. Dan hari ke-7, dia berhenti. Nah, atas dasar ini, mereka tafsirkan, itu berarti bahwa dunia ini juga akan berhenti pada angka 6. Pada angka 6 akan tetap terlaksana atau berarti berlangsung. Tetapi pada hari ke-7, pada angka 7, dia akan berhenti. Nah, mereka mengatakan bahwa dunia kita ini, perjanjian lama, itu sudah berlangsung 4000 tahun. Itu memang apa yang kita percaya juga sudah berlangsung 4000 tahun. Dan sekarang kita sudah 2000 tahun lebih. Maka itu berarti sudah 6000 tahun. Maka setelah 6000 tahun, itu berarti masuk kepada angka 7. Maka mereka percaya itu berarti sekarang ini, karena kita sudah lewat tahun 2000, maka kita sekarang ini sudah berada pada masa kerajaan 1000 tahun.
Itu landasan mereka, tafsiran mereka sendiri. Mereka yakinkan itulah dasarnya. Bahwa kerajaan 1000 tahun sekarang ini sedang terjadi. Karena pada hari ke-7 Tuhan berhenti, maka itu berarti ketika sudah lewat 6.000, angka 6, maka sekarang kita masuk kepada 7.000 tahun. Angka 7 itu berarti juga masa perhentian akan dunia ini. Kita sudah masuk kepada kerajaan 1000 tahun. Nah lalu mereka juga mengambil dasar mereka dari 2 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-8. Nah kalau kita membaca apa yang dikatakan di kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 8, di situ dikatakan akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Nah jadi mereka percaya, lihat umur bumi kita ini sudah 6.000 tahun. Ketika kita sudah melewati 2000, tahun 2000 kemarin, itu berarti kita sudah masuk kepada umur ke 7.000 tahun. Sudah berlangsung, kita sudah masuk di dalamnya. Maka mereka mengatakan firman Tuhan di kitab Petrus bahwa satu hari bagi Tuhan kita sudah 1000 tahun. Maka mereka hitung, kalau sudah 6.000 tahun kita sekarang ini, maka bagi Tuhan sudah 6 hari. Maka kalau kita sudah melewati 6.000 tahun, maka itu berarti kita juga sudah masuk pada hari ke-7 bagi Tuhan. Maka hari ke-7 itu adalah hari perhentian bagi dunia ini. Seperti Tuhan, dia berhenti pada hari ke-7 dalam menciptakan. Maka mereka percaya dunia kita ini sekarang sudah masuk pada kerajaan 1000 tahun. Atas dasar 2 hal ini. Yaitu dasar penciptaan dan juga apa kata firman Tuhan di 2 Petrus pasal 3 ayat 8. Nah apakah benar bahwa kita sekarang ini sudah masuk pada masa kerajaan 1000 tahun? Itu yang harus kita pertanyakan. Kalau kita melihat ajaran kebenaran firman Tuhan, jelas kita belum masuk pada masa kerajaan 1000 tahun yang dicatat oleh Alkitab di kitab Wahyu pasal 20. Dari mana kita tahu? Nah kalau kita membaca kitab Wahyu pasal 20, di situ diberitahukan hal-hal apa yang terjadi. Dikatakan di sini, di kitab Wahyu pasal 20, ayatnya yang ke-2 dikatakan, ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan. Dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Maksudnya adalah, sebelum berlangsung kerajaan 1000 tahun itu, iblis, si penyesat itu, dia akan diikat. Dia akan ditahan selama 1000 tahun supaya tidak ada penyesatan di bumi. Nah pertanyaannya adalah, apakah si iblis sekarang ini sedang diikat oleh Tuhan sehingga tidak ada penyesatan dalam dunia ini? Apakah pandangan gereja Tuhan yang Maha Kuasa itu benar atau tidak? Jawabannya salah. Kenapa? Karena saat ini kita melihat bagaimana penyesatan itu begitu banyak. Bahkan iblis begitu giat sekarang bekerja untuk membuat orang murtad, membuat orang berbuat jahat, membuat orang jatuh ke dalam dosa. Jadi pandangan mereka, tafsiran mereka, kerajaan 1000 tahun itu sedang berlangsung, itu tidak benar. Karena iblis belum diikat. Karena sifat daripada kerajaan 1000 tahun itu adalah damai. Di mana tidak ada penyesatan. Iblis diikat selama 1000 tahun. Tapi kenyataannya sekarang belum. Iblis masih bekerja untuk menyesatkan banyak orang. Lalu kalau kita melihat lagi
tanda-tanda kerajaan 1000 tahun atau hal-hal yang terjadi di masa kerajaan 1000 tahun. Misalnya kalau kita melihat di kitab Yesaya pasal 11 ayatnya yang ke-8. Nah, di situ diberitahukan apa yang terjadi di masa kerajaan 1000 tahun. Bagaimana keadaan di situ? Dikatakan di situ anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Apa artinya daripada firman Tuhan ini? Ketika kerajaan 1000 tahun itu terjadi, hubungan manusia dengan binatang itu menjadi damai. Dikatakan di sini, anak-anak, bahkan bayi yang menyusu, dia bisa bermain-main dengan ular tedung. Dikatakan di sini anak yang cerai susu bahkan bisa mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Dia tidak akan dipatok, dia tidak akan berbahaya. Jadi benar-benar pada masa kerajaan 1000 tahun itu ada sifat damai. Tidak ada lagi permusuhan antara manusia dengan binatang. Kita tidak takuti lagi dengan binatang, ular, atau singa, atau harimau. Tetapi apa yang terjadi sekarang ini? Bagaimana kenyataannya? Sekarang ini, hal ini belum terjadi. Kita sekarang masih takut yang namanya ular. Ular bisa patok kita, bisa kena bisa. Tidak sedikit orang yang main-main dengan ular, dipatok lalu mati. Apalagi binatang-binatang buas seperti singa. Kita belum ada namanya hubungan damai dengan mereka. Mereka takut dengan kita, kita pun takut dengan mereka. Jadi pandangan gereja Tuhan yang Maha Kuasa yang mengatakan bahwa akhir zaman itu, di mana kerajaan 1000 tahun itu ada dan sekarang ini sedang berlangsung, itu adalah pandangan yang keliru, yang tidak sesuai dengan ajaran kebenaran firman Tuhan. Karena salah satu ciri dari kerajaan 1000 tahun itu, manusia dengan binatang akan memiliki hubungan yang baik. Tidak akan ada yang namanya permusuhan. Kita tidak takut dengan binatang. Bahkan bayi pun bisa main-main dengan ular tedung atau ular beludak. Lalu kalau kita melihat lagi apa yang dikatakan ciri-ciri kerajaan 1000 tahun, dikatakan di sini di Yesaya pasal 11 ayat yang ke-7, lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring, sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Binatang buas dia tidak akan makan binatang atau daging. Semuanya makan rumput, makan tumbuh-tumbuhan. Makanya dikatakan di sini beruang dan lembu bisa bersama-sama, berdampingan. Tapi kita melihat sekarang ini lembu masih menjadi makanan beruang. Bahkan di sini dikatakan singa pun dia tidak makan rumput, dia tidak makan jerami. Dia makan daging, dia berburu. Itu adalah faktanya sekarang ini. Maka dengan melihat hal-hal ini, itu berarti pandangan gereja Tuhan yang Maha Kuasa tentang akhir zaman, khususnya mengenai kerajaan 1000 tahun itu, adalah keliru. Karena tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan. Bukan sekarang ini sedang berlangsung, tetapi di masa yang akan datang. Kita tidak tahu kapan itu akan terjadi, tetapi intinya belum terjadi sekarang ini. Lalu kalau kita melihat bagaimana dunia itu pada masa kerajaan 1000 tahun itu adalah sifatnya damai antara manusia dengan manusia.
Tidak akan ada peperangan selama kerajaan 1000 tahun. Tetapi apa yang terjadi sekarang ini? Peperangan di mana-mana. Itu berarti secara tidak langsung mengatakan bahwa kerajaan 1000 tahun itu belum terjadi. Bukan sekarang ini sedang terjadi. Karena sekarang ini masih ada peperangan di mana-mana. Sedangkan di zaman kerajaan 1000 tahun akan ada kedamaian. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang akan memimpin langsung dunia ini. Tuhan Yesus yang langsung akan memimpin dunia ini dan semuanya akan damai. Di bawah pemerintahan Tuhan Yesus semuanya akan aman. Tidak akan ada pemberontakan ataupun permusuhan antara bangsa dengan bangsa. Semuanya akan tunduk di bawah pimpinan Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang kita melihat Tuhan Yesus belum datang. Dia belum memerintah secara langsung di dunia ini. Ketika Tuhan Yesus datang, dia akan turun dan dia akan memerintah ibu kotanya di Yerusalem. Tapi sekarang kita melihat Tuhan Yesus belum datang dan belum ada kedamaian di dunia ini. Maka itu berarti apa yang menjadi pandangan mereka, gereja Tuhan yang Maha Kuasa bahwa kerajaan 1000 tahun ini sedang terjadi, itu adalah pandangan yang keliru. Itu tidak sesuai dengan ajaran kebenaran firman Tuhan. Lalu kalau kita melihat apa yang mereka percayai, siapa yang akan masuk pada masa kerajaan 1000 tahun? Mereka juga percaya bahwa pada masa kerajaan 1000 tahun, itu yang masuk adalah hanya pada akhirnya adalah orang-orang yang setia kepada ajaran mereka. Orang-orang yang percaya kepada ajaran mereka. Walaupun mereka mengatakan kerajaan 1000 tahun ini sedang berlangsung, tetapi mereka mengatakan belum puncaknya. Nanti di puncaknya itulah yang akan masuk semua orang-orang yang percaya kepada ajaran gereja Tuhan yang Maha Kuasa itu. Orang-orang yang setia. Nah, kalau kita membaca di dalam firman Tuhan bahwa kerajaan 1000 tahun, selain orang percaya yang sudah dibangkitkan, turun bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kita juga bisa melihat orang-orang yang masih hidup di masa 7 tahun kesusahan itu, yang bisa masuk kepada kerajaan 1000 tahun. Dan kita melihat pada akhirnya, mereka juga ada yang murtad ketika iblis itu dilepaskan. Dia akan kembali datang untuk menggoda dan menyesatkan dunia. Sehingga pada akhirnya mereka akan memberontak kepada Tuhan Yesus setelah masa kerajaan 1000 tahun. Nah, jadi saudara-saudara, itulah pandangan gereja Tuhan yang Maha Kuasa mengenai apa yang akan terjadi di akhir zaman. Mereka percaya penghukuman Tuhan, khususnya yang tertulis di kitab Wahyu. Mereka percaya yang namanya kerajaan 1000 tahun. Tetapi yang menjadi kesalahan mereka, mereka mengatakan semuanya itu sekarang ini sedang terjadi. Tapi ajaran kebenaran firman Tuhan mengatakan bahwa semua mengenai penghukuman Tuhan, mengenai kitab Wahyu pasal 3, pasal 5 sampai pasal 8 mengenai kerajaan 1000 tahun, itu baru akan terjadi di masa yang akan datang. Khususnya di masa 7 tahun kesusahan, setelah itu barulah datang namanya kerajaan 1000 tahun. Jadi apa yang menjadi pelajaran bagi kita semua? Pertama-tama kita bisa melihat bagaimana gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini adalah gereja yang mengajarkan sesat, tidak berdasarkan ajaran firman Tuhan. Suka menafsirkan firman Tuhan
tidak sesuai apa yang dikatakan oleh Alkitab. Maka kita sebagai umat Tuhan, kita harus belajar firman Tuhan dengan baik. Kita harus benar-benar mengetahui apa yang diajarkan oleh firman Tuhan. Kebanyakan kita orang Kristen sekarang ini namanya Kristen. Sehingga apa yang terjadi, hanya mendengar kata Alkitab, hanya mendengar tentang Tuhan Yesus, hanya mendengar tentang gereja, mereka sudah pikir itu semuanya benar dan diterima. Jadi tidak sedikit juga orang bisa disesatkan oleh ajaran-ajaran palsu ini. Maka kita harus belajar firman Tuhan. Tentunya secara khusus mengenai doktrin akhir zaman. Ini sangat penting. Ketika ada kesempatan ke depan, kita bisa ambil waktu untuk pergi pelajari apa yang diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan tentang akhir zaman. Hal-hal apa yang terjadi sesuai apa yang diungkapkan oleh Alkitab, supaya kita pun tidak disesatkan oleh ajaran-ajaran seperti gereja Tuhan yang Maha Kuasa yang berbicara tentang akhir zaman. Jadi kuncinya adalah kita harus belajar firman Tuhan supaya kita tidak gampang disesatkan. Dan tentunya tujuan daripada itu adalah supaya kita bisa semakin bertumbuh dengan benar. Ya. Bertumbuh di dalam kerohanian kita, di dalam iman pengetahuan yang benar. Sesuai apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, kiranya kita bisa mengerti ajaran gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini, atau Eastern Lightning, kita harus tolak, ya, khususnya mengenai pandangan mereka tentang akhir zaman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami sangat bersyukur untuk firman Tuhan yang kembali mengingatkan kami, agar kami terus belajar firman-Mu, sehingga kami bisa mengenal ajaran-ajaran palsu, dan kami bisa menolaknya. Kami bisa setia memegang kebenaran-Mu dan bertumbuh dengan baik. Bapa, tolonglah kami, di mana banyak penyesatan, Tuhan kuatkan iman kami, dan Tuhan jaga kami untuk selalu berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.